Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Jepang seringkali kita kenal dengan teknologinya yang maju, animenya yang mendunia, dan juga kedisiplinannya. Tapi di balik gemerlap lampu neon Tokyo, ada sisi kelam yang tersimpan dalam keheningan alamnya. Hari ini kita nggak akan bahas bumpo bahasa Jepang ataupun budaya menarik Jepang lainnya. Tapi kita akan membedah fenomena sosiologis tentang lokasi-lokasi yang secara historis menjadi saksi bisu keputusan terakhir banyak orang. Mengapa tempat yang indah justru menyimpan kisah yang pilu? Dan apa yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mengubah narasi ini? Pertama, kita harus membahas hutan Aokigahara. Hutan ini terletak di kaki Gunung Fuji dan dikenal sebagai lautan pohon. Secara ilmiah, tanah di sini memang mengandung magnetik tinggi yang membuat kompas tidak berfungsi. Namun, secara sosiologis, popularitas tempat ini meningkat drastis setelah novel Kuroi Jokai karya Seicho Matsumoto rilis tahun 60-an. Di sini, kita akan melihat kontradiksi, keindahan alam yang luar biasa versus rasa isolasi yang mendalam. Namun, pemerintah Jepang tidak tinggal diam. Di pintu masuk hutan, kalian tidak akan menemukan sambutan selamat datang yang biasa, melainkan papan peringatan yang menyentuh hati. Selain itu, ada juga tim patroli khusus dan juga CCTV yang memantau pergerakan orang yang masuk tanpa peralatan mendaki. Setelah hutan Aokigahara, ada juga tebing Tojimbo yang terletak di prefektur Fukui. Tempat ini adalah keajaiban geologi dengan pilar-pilar batu basal yang sangat langka. Pemandangan lautnya luar biasa indah, tapi ketinggiannya sering disalahgunakan. Di sini, ada sisi kemanusiaan yang sangat kuat. Ada seorang pahlawan nyata yang bernama Yuki Yoshige, mantan detektif polisi. Selama belasan tahun, dia dan tim relawannya berpatroli menggunakan teropong. Jika dia melihat seseorang yang duduk sendirian dalam waktu yang lama dengan wajah sedih, dia akan menghampirinya, mengajaknya berbicara, dan menawarkan secangkir kopi hangat di kafenya. Baginya, banyak orang yang ke sana sebenarnya hanya butuh satu orang saja untuk mendengarkan keluh kesah hidup mereka. Gunung Mihara di Pulau Izuoshima. Pada tahun 1933, terjadi sebuah insiden yang melibatkan seorang mahasiswi yang melompat ke kawah gunung berapi ini. Berita ini meledak di media masa itu dan menciptakan fenomena yang disebut weather effect atau peniruan massal. Tercatat, ada ratusan orang yang mencoba melakukan hal yang sama dalam 1 tahun tersebut. Merespon hal ini, pemerintah Jepang melakukan tindakan ekstrim. Mereka memperketat penjualan tiket kapal ke pulau tersebut bagi penumpang yang pergi sendirian dan membangun pagar keamanan yang tinggi di sekitar kawah. Ini adalah contoh nyata bagaimana media massa memiliki tanggung jawab yang besar, apalagi dalam membingkai sebuah tragedi. Stasiun Shinkoiwa. Berbeda dengan lokasi-lokasi sebelumnya yang berada di alam, lokasi ini ada di tengah hiruk-pikuk Tokyo, stasiun Shinkoiwa. Bagi banyak pekerja di Jepang, stasiun kereta adalah tempat yang penuh tekanan. Stasiun ini sempat menjadi titik kritis karena banyaknya insiden di peron. Namun, solusinya sangat unik dan berbasis psikologi. Perusahaan kereta api memasang lampu LED berwarna biru di ujung peron. Kenapa warna biru? Penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru memiliki efek penenang yang bisa menurunkan detak jantung dan meredam impuls agresif atau emosional sesaat. Hasilnya, angka insiden di stasiun-stasiun yang memasang lampu biru dilaporkan menurun cukup signifikan. Yang terakhir, ada jembatan Shinsaikai di Kyushu. Jembatan merah yang megah ini melintasi pusaran air yang deras. Karena reputasinya, pemerintah setempat melakukan modifikasi besar pada infrastrukturnya. Mereka memasang pagar pelindung yang sangat tinggi dan melengkung ke dalam, sehingga hampir mustahil untuk dipanjat. Selain itu, dipasang juga telepon darurat yang langsung terhubung ke layanan konseling. Di sini kita melihat ya bahwa Jepang mulai beralih dari sekedar melarang menjadi menghalangi secara fisik, sekaligus memberikan akses bantuan instan. Setelah membahas tempat-tempat tadi, bukan berarti kita melupakan keindahan Jepang. Sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa di balik kemajuan teknologi, di balik keindahan alamnya dan kekayaan budayanya, ada manusia-manusia yang sedang berjuang. Pemerintah Jepang terus berupaya menurunkan angka ini setiap tahunnya melalui berbagai inovasi, mulai dari teknologi lampu biru hingga komunitas relawan. Hal ini mengajarkan satu poin penting buat kita, bahwa kepedulian sekecil apapun seperti teguran Yuki Yoshige di tebing Tojimbo bisa menyelamatkan masa depan seseorang. Kamu harus ingat bahwa hidupmu adalah hadiah berharga dari orang tuamu. Tolong pikirkan mereka, saudara, dan juga anak-anakmu. Jangan menderita sendirian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman minasang. Terima kasih. Ja, mata nih. Bye-bye.